RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. RRI Net, radio visual. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, VOR. Sahabat budaya, Indonesia memiliki keragaman seni dan budaya, salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional merupakan salah satu identitas daerah, seperti tifa misalnya, yang merupakan salah satu alat musik tradisional khas Papua. Lalu seperti apa tifa khas Fak-Fak? Malam ini dalam obrolan budaya persembahan RRI Fak-Fak, kita akan perbincangkan dengan Bapak Freddy Warpopor SP, selaku Kepala Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian, Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, sekaligus Ketua Sanggar Budaya Tomandin. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Nana Hakuhi. Dan hadir juga saat ini Bapak Yosep Temongmere, salah seorang pengrajin sekaligus Wakil Ketua Sanggar Budaya Tomandin. Selamat malam Bapak. Selamat malam juga. Sehat Bapak ya? Sehat. Baik, ini terkait dengan alat musik tifa di Fak-Fak. Tentunya kita perlu mengetahui seperti apa sejarahnya. Saya ke Pak Freddy dulu nih. Ya baik, terima kasih. Ya, cerita tentang sejarah alat musik tradisional masyarakat adat suku Paham Mata di Fak-Fak itu ada dua. Salah satu, yang satunya ada tifa yang kecil namanya tifa tumior, dan yang tifa yang besar itu namanya tifa titir. Nama tifa dan nama tifa ini masing-masing itu juga nama dari tariannya, begitu. Nah, terkait sejarahnya, kedua tifa ini menurut cerita orang tua, kedua tifa ini dia muncul sejak orang suku Baham itu ada. Jadi tidak ada satu orang yang menciptakan, begitu. Jadi itulah salah satu, kalau di dalam bahasa adatnya, simbol lahir, orang suku ini lahir dengan simbol-simbolnya, seperti itu. Jadi ada dua jenis untuk tifa di Fak-Fak ini ya? Betul. Nah kemudian untuk membuat tifa ini, bahan-bahan apa yang harus digunakan, yang dipersiapkan? Saya ke Bapak Yosep dulu. Ya, untuk pembuatan tifa, ya, ada bahan-bahan yang perlu disiapkan. Ya, pertamanya kayu. Ya, kayu itu mungkin ya terserah dari yang membuat. Mau kayu tuar yang sudah jatuh memang, atau kayu yang hidup. Ya memang dulunya itu mereka cari yang sudah sulubang. Karena ya mengingat mungkin alat kerjanya itu masih terbatas ya. Tapi kalau sekarang memang sudah menunjang ya, berarti boleh-boleh saja yang mau hidup pun boleh. Jadi mereka cari yang mana yang mereka senang untuk kerja, mereka tebang, potong. Kemudian karena ada mesin ya mereka ambil kulitnya, tinggal yang bisa dicincang baru dicincang. Jadi alat-alat yang perlu disiapkan ya berupa tali, terus kayu untuk bikin penya, terus paku untuk tahan kulit waktu mau dipasang, terus kulit hewan ya berupa rusa, kanguru, ya itu yang dipakai. Ya, itu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tifa. Nah, kalau tentang sejarah, Bapak Yosep ini selaku pengrajin tifa, apakah mengetahui juga tentang sejarah tifa di Fak-Fak ini, Bapak? Ya, mungkin kalau kita mau berbicara masalah sejarah tifa timur dengan titir di
daerah Baham ini ya itu seperti tadi Bapak Wapopor menjelaskan itu sepertinya begitu. Jadi barang itu mungkin sudah lahir dengan manusianya. Jadi untuk pembuatan pun ya kita tidak latihan, tapi karena orang tua sudah buat begitu, kita pernah menontonnya, makanya kita meniru. Mungkin begitu lebih dulu. Ya, meniru dari orang tua-tua yang bikin duluan ya. Nah, kemudian tadi kayu yang digunakan itu terserah yang mau buat. Tapi pada umumnya kayu apa yang digunakan nih Bapak? Kalau pada umumnya waktu orang tua mencari ya kayu yang agak terkuat ya kebanyakan kayu besi. Jadi mereka membuat itu mengingat, oh saya ciptakan barang ini mungkin bisa pakai sampai anak cucu. Itu mereka punya ramalan seperti begitu. Jadi tahan lama Bapak ya. Nah kalau untuk tifa yang kecil sama yang besar ini bahan-bahannya semua sama? Sama. Ya sama. Nah kemudian untuk proses pembuatan alat musik tifa ini bagaimana ini Bapak? Kita alat musik untuk yang pertama ya untuk melubang ya pasti ada pahatnya. Ada parangnya untuk cincang. Sekarang ini memang karena alatnya menunjang, pakai nimar bisa gosok, ya. Atau nimar, terus yang mau kasih bersih bisa pakai kertas pasir untuk kasih bersih. Iya, kalau Bapak Freddy menambahkan? Saya menambahkan. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Yosep. Beliau ini pelaku yang setiap saat buat seperti yang tifa-tifa yang ada depan ini karya-karya beliau. Jadi tadi bahan seperti yang sudah disampaikan, dahulunya itu orang tua mereka pilih kayu yang lebih keras. Seperti kayu besi tadi dengan harapan itu bisa jadi kenangan buat anak cucu. Jadi orang bisa cerita, oh ini si TTA yang buat tifa ini sekitar sekian tahun yang lalu misalnya, macam begitu. Jadi mereka pilih kadang di sini bilang tuer kayu besi atau akar kayu besi itu yang diambil untuk tifa yang kecil. Tapi kemudian mereka juga memilih yang di dalamnya sudah ada lubang misalnya, karena ada kayu yang di tengahnya lama dia berlubang. Nah itu biasanya mereka lebih memilih kayu itu. Walaupun itu kayu besi atau kayu apa saja tapi ada lubang untuk mempermudah pada saat pelubangan. Begitu. Nah, mungkin itu. Jadi kayu-kayu yang lain yang seperti ini kayu cempedak kalau tidak salah. Cempedak atau nangka. Nah itu. Nah ini bertahan berapa lama ini Bapak tifa yang dibuat ini? Ini kalau kita lihat yang selama ini yang tifa-tifa lama itu cukup lama ya. Itu bisa ya karena itu tete mereka yang bikin. Cempedak pun begitu. Itu sampai bisa puluhan tahun masih bisa dipakai. Nanti yang rusak itu paling dia punya kulit. Begitu. Kalau dirawat baik tidak jatuh itu pasti aman. Begitu. Jadi yang biasanya rusak atau yang perlu diperbaiki itu kulit hewannya mungkin karena tikus makan apa macam itu atau lama dia rusak, itu yang biasanya cepat diganti. Tapi kalau kayunya biasanya lama sekali. Kemudian tali. Nah tali karena biasanya kan dikeraskan, dipukul, dikasih kencang, itu sering pukul bisa talinya putus begitu, atau karena lama jadi talinya lapuk begitu. Nah jadi itu, tapi untuk kayunya itu sangat lama. Ya. Jadi kayunya memang dipilih yang tahan lama Bapak. Betul. Ya. Nah ada perawatan khusus untuk tifa sendiri? Tifa ini kalau tidak sering dipakai, nah itu yang biasanya dia cepat rusak. Iya, karena kalau sering dipakai kan dibersihkan dari debu karena selalu ditabu. Jadi ya dia terawat. Kalau misalnya macam tifa yang besar, itu selalu kalau mau digunakan itu harus dikasih panas di api, panas api atau dijemur di matahari. Jadi
dia terawat karena selalu digunakan. Tapi kalau ditinggalkan saja begitu, pasti rayap atau binatang apa ya pasti rusak dia. Iya, justru kalau dikasih biar-biar itu yang Itu rusak yang ya. cepat rusak. Tapi kalau selalu dipakai, dia akan lama, kayak gitu. Misalnya kalau pakai tapi tali putus bisa diganti, begitu. Nah itu. Iya, tadi Bapak Yosep sudah kasih tahu bahan-bahannya apa. Salah satunya itu kulit. Nah, kulit yang biasa digunakan untuk membuat tifa khas Fak-Fak ini apa saja, Bapak? Ada kulit rusa, kulit kanguru, sering ada kulit kambing, ya, kulit ular, soa-soa, itu biasa dipakai juga. Kuskus, itu juga biasa dipakai. Nah, ini yang menarik tadi Bapak Freddy bilang supaya bagus itu diasar dulu ya, Iya, itu di tifa. perapian. Apa tifa yang besar? Yang besar, khusus Iya. yang besar. Betul. Nah. Dia harus dihangatkan. Nah, ini apakah Supaya bunyinya ada bagus. prosesi adat seperti itu, Bapak? Kalau itu tidak. Kalau pada saat pembuatan tifa dalam tradisinya itu memang itu ada. Itu pada saat melubangi itu biasanya ada waktunya. Begitu. Waktunya itu biasanya dini hari di saat burung murai itu bersuara, pada saat itu tifa itu diselesaikan pelubangannya. Jadi misalnya sudah dipahat sampai diperkirakan ini sekali pukul langsung lubang. Nah, itu dibiarkan, ditunggu nanti hampir siang pada saat dini hari, pada saat nanti kodenya itu di burung murai itu. Dia bersuara, di saat dia buk, suaranya kan gitu, buk, 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 buk. Di saat itulah kemudian tifa dikasih bocor di lubang, dikasih bocor langsung tembus. Kenapa sampai ada waktu-waktu tertentu ini, Bapak? Iya, menurut kepercayaan kita bahwa di saat itu ketika burung itu bersuara tandanya mentari pagi itu bersinar dan bunyi tifa itu seperti suara itu burung murai. Gitu. Jadi saya ke Bapak Yosep lagi ya. Tadi yang seperti sudah dijelaskan Bapak Freddy, berarti dalam pembuatan tifa sampai sekarang seperti itu juga Bapak untuk adat-adatnya? Ya, kalau memang untuk mengikuti adat yang artinya adat yang selama orang tua membuat, ya memang syaratnya seperti itu. Cuma yang sekarang kan memang kami anak-anak ini ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Terus menunjang karena alat ya, ada. Mereka tidak pakai adat itu waktu lagi. Ya. Sudah tidak memperhatikan waktu lagi ya Bapak ya. Nah kemudian ini juga menarik tadi kulit yang disebutkan ada ular ya, soa-soa seperti itu. Nah ini mendapatkannya bagaimana ini Bapak? Ya itu kebetulan mungkin jalan-jalan ada rezeki yang mereka kalau perlu membutuhkan untuk ambil kulitnya ya mereka ambil. Untuk mendapatkannya ya. Kemudian kalau untuk kayu yang didapatkan sendiri, apakah itu harus masuk lagi ke hutan untuk cari begitu Bapak? Ya kalau memang tidak ada di kampung kah atau dekat ya pasti cari lagi. Cari masuk ke hutan ya? Masuk ke hutan. Itu sampai sekarang Bapak? Iya. Nah kemudian untuk membuat tifa, ini tifa yang berkualitas ya, ini hal-hal apa saja ini yang mempengaruhi? Saya ke Pak Freddy. Ya, jadi tifa ini kan ada ukurannya. Jadi ukurannya sehasta ya. Sehasta itu ukuran tifa tumor maupun titir. Itu. Kemudian diameter itu saya kurang tahu persis ukuran berapa di dalam. Tapi biasanya diambil ukuran dari tifa yang sudah pernah ada, yang bunyinya bagus. Nah, itu dia ambil ukuran lubang di dalam dengan permukaan itu. Jadi secara teknis ini Bapak Yosep yang paling paham. Jadi bunyinya mau bagus itu nanti setelannya pada saat di lubang begitu. Nah tadi yang cerita tradisi tunggu burung murai suara kurang lebih juga seperti itu. Tapi seperti yang tadi Pak Yosep jelaskan.
setelah ada alat yang sekarang misalnya pahat, bor yang listrik, apa segala macam, beliau sudah bisa memperkirakan bahwa ukuran diameter sekian itu bunyinya nanti seperti apa. Itu beliau paham. Begitu. Sehingga yang misalnya ada di depan ini ada 2 ukuran. Yang di bawah sana itu tifa tumor yang kecil, tapi dia sehasta ukurannya. Kalau yang di atas 3 ini sudah ukurannya agak pendek. Sehingga bunyinya itu tidak sama dengan yang panjang. Tapi tetap bunyi tifanya terdengar. Nah itu yang ya ini baru diciptakan oleh Bapak Yosef ini, ukuran kecil ini sebenarnya untuk souvenir. Gitu. Tapi juga bisa digunakan untuk anak-anak sekarang, karena kita mulai memperkenalkan budaya ini di Sanggar itu juga lewat kita mulai dari anak-anak usia dini. Sehingga kalau ukuran tifa besar mereka pasti kerepotan waktu pegang. Mulai yang kecil dulu sehingga ya. ini Bapak Yosef dengan anak-anak buah teman-teman itu mereka ciptakan yang kecil. Yang ini. kecil-kecil. Iya. Menarik sekali ya Bapak ya. Tapi sebelum kita lanjutkan obrolan budaya kita malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini.
Budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya persembahan RRI Fak-Fak. Nah tadi sebelumnya Bapak Freddy sudah menjelaskan ya hal-hal yang mempengaruhi kualitas sebuah TIFA itu sendiri. Salah satunya itu dari ukurannya. Nah bagaimana kalau ini sudah ada TIFA di depan kita, bagaimana kalau kita dengarkan bersama ini Bapak? Iya. Kita lihat ini ada. Nah ini ada beberapa. Iya, ini ada ukuran TIFA. Ukuran kan? TIFA. Iya. Ini yang tinggi. Coba Bapak Yosef pegang ini. Iya. Nah, iya. Jadi seperti itu kurang lebih. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. TIFA yang kecil ini baru diciptakan untuk sebenarnya untuk souvenir yang biasanya dipakai untuk tarian timurnya itu menggunakan TIFA yang ukuran ini. Tapi bisa juga sih sebenarnya menggunakan ini juga. Cuma bunyi yang bagus sesuai bunyi TIFA timur itu ada di ukuran 1 hasta. Ini kurang dari 1 hasta. Jadi kurang lebih seperti itu dia punya. Tidak ada patokan khusus ukurannya berapa Bapak ya? Ya ukurannya tadi itu 1 hasta, dia ukuran ini. Dilihat diukur dari sini. Apa ukuran ini? Tangan ya? Tangan. Ya, nah, seperti itu. Nah ini untuk yang TIFA yang kecil. Ya, yang kecil ini dia kurang dari ukuran ini kan dia lebih pendek. Seperti itu. Baik. Nah kalau untuk jenis kulit yang digunakan, ini sama semua ini Bapak dengan TIFA yang besar di depan ini? Iya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Bapak Yosef, karena ini dia yang dibuat, ini hampir semua kulit rusa. Ya Bapak Yosef ya? Iya. Kulit rusa. Hanya tadi yang seperti Bapak Yosef jelaskan, itu untuk TIFA yang kecil, dia ambil bagian yang tipis. Begitu. Untuk TIFA yang besar itu TIFA titir, itu menggunakan kulit yang agak tebal. Nah, gitu. Kalau di rusa itu bagian perut ya, bagian perut. Nah, seperti itu. Baik. Umumnya fungsi dari alat musik TIFA ini untuk instrumen pengiring tarian adat masyarakat ya. Nah, tapi TIFA ini bisa digunakan untuk acara apa saja ini Bapak? Iya, selain untuk khusus TIFA yang kecil ini itu untuk tarian tumor, begitu. Namanya juga TIFA tumor untuk tarian tumor. Nah, ini juga sering dipakai untuk membuka acara-acara begitu. Tanda pembukaan, ya, tanda membuka acara misalnya itu kita biasa menggunakan TIFA kecil ini. TIFA yang kecil ini. Iya. Lalu TIFA ini kan terkenal khas Indonesia Timur ya. Apa bedanya ini TIFA khas Fak-Fak dengan TIFA lainnya yang ada di Papua, di wilayah lain di Papua ini? Iya, kalau setahu saya itu dari tadi ukuran itu. Kita lihat dari TIFA di daerah lain di Papua dia lebih panjang. Kalau TIFA Fak-Fak ya tadi ukurannya 1 hasta. 1 hasta. Iya. Kemudian juga nanti sebenarnya ada ukiran-ukiran di TIFA yang juga membedakan model atau motif TIFA Fak-Fak ya seperti ini. Itu ada ukuran seperti ini. Itu sebenarnya ukiran jari-jari kaki ya, sebagai tumpuan. Sebagai tumpuan. Iya, ada tumpuan. makna khusus Ya. lainnya? Untuk ukiran ini disebut juga jari-jari kaki atau kuk tutuber atau ya tutuber namanya. Ornamen itu. Nah itu mau menggambarkan
budaya itu menjadi tumpuan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat adat. Begitu. Jadi semua hal harus kembali ke budaya dan tradisi. Kurang lebih begitu itu makna dari model ukiran itu. Nah, saya ke Bapak Yosep dulu, ini terkait dengan ukiran-ukiran ini. Apakah paten seperti itu ada macam-macam ukiran dari setiap tifa-tifa ini, Bapak? Memang ada macam-macam ukiran juga. Seperti apa, Bapak? Ada ukirannya ya seperti banyak-banyak juga. Ada ornamen-ornamen itu yang dipakai, ada juga ada pala biasanya ukiran dibuat, kemudian windy. Ada gitu ya Bapak Yosef. Ada juga yang berupa mata-mata ya. Kemudian berapa lama ini waktu untuk pembuatan tifa yang kecil sama yang besar ini, Bapak? Ya kalau memang untuk artinya pembuatan tifa waktu zaman orang tua ya memang itu prosesnya agak lama karena alatnya kurang menjamin ya. Tapi kalau memang untuk sekarang ya paling lama bisa 2 hari. Kalau 2 hari. Ya. Kalau memang untuk kita kerja tetap begitu ya, itu bisa 2 hari. Cuma ya sedikit masalah buat kita kalau memang kayunya masih mentah. Ya makanya harus biar selesai pun kita kasih tinggal sampai kering baru kasih bersih. Baik, jadi kalau sekarang sudah lebih singkat waktu pembuatannya. Iya. Nah, sekarang kita mungkin mau mendengar Bapak main tifa sambil menyanyi lagu begitu, bisa Bapak? Bisa ya? Bisa. Pukul tifa, caranya ini kasih tunjuk ya ke pemirsa RRI Net ini. Iya, mic-nya Bapak taruh di meja dulu, Bapak. Iya, ini Bapak Yosep memainkan tifa. Luar biasa. Nah, ini biasa diiringi dengan tarian juga Bapak ya? Iya. Atau bagaimana ini? Biasanya musik atau pukulan tifa tadi itu untuk mengiringi tariannya. Gitu. Kalau lagu tadi sendiri? Lagu tadi berjudul Nenuk-Nenuk. Artinya pikir-pikir untuk menyuruh begitu. Jadi tadi misalnya Nenuk-Nenuk Sridawo, dia pikir-pikir untuk menyuruh mama menyuruh bapak
bapak menyuruh anak dan begitu. Jadi di lagu-lagu Tumor dan Titir itu bisa menyebut itu berkaitan dengan keluarga. Dia menyebut semua di dalam keluarga. Jadi dengan lagu itu kita bisa mengingat semua, misalnya dalam keluarga, tapi juga tentang alam. Ada lagu lain yang tentang alam, nanti menyebut semua pohon-pohon, semua jenis burung-burung. Nah, membuat para seniman, pemain musik tarian Tumor maupun Titir, itu mereka paling hafal. Mereka paling hafal. Jadi kalau kita tanya jenis burung apa saja, mereka paling hafal karena mereka selalu nyanyikan dalam lagu. Seperti tadi. Ya. Baik, menarik sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Lingkungan yang bersih tidak hanya membuat siapapun yang memandangnya menjadi merasa nyaman dan aman. Lingkungan yang bersih juga akan memberikan manfaat yang banyak, termasuk dalam pengendalian penyakit. Karena kita tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sarang dari bibit penyakit berbahaya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dalam menjalani pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Karena lingkungan adalah tempat yang sangat luas untuk hanya di sekitar rumah saja, bukan hanya di sekitar rumah. Namun dengan memfokuskan tidak membuang sampah sembarangan dan perlu ada gotong royong. Sahabat budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Fak-Fak. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama ya, Bapak berdua menyanyi sambil memainkan tifa. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana membuat tifa itu sendiri, karena sudah disiapkan di sini ada 2 tifa yang masih belum sempurna, belum jadi nih Bapak Belum ya. jadi, ya. Nah, iya, nanti Bapak Yosep akan menunjukkan bagaimana cara membuat tifa itu sendiri. Di sini sudah ada disiapkan apa-apa saja ini Bapak Freddy? Ya, ini Bapak Yosef sudah siapkan tali, kemudian ada kulit juga, kemudian ada peralatan lain-lain. Iya, ada beberapa peralatan. peralatan yang disiapkan, termasuk bahan-bahannya. Baik, Iya. silakan Bapak Yosep. Langsung ke tifa Iya. yang belum selesai, ini ada 2 ya. Ya. Ini bukan selesainya badan tipanya yang belum selesai, tidak ya, badan tipanya sudah selesai. Ya, cuma secara pemasangan kulitnya. Ya. Tinggal kulit Dari tahap saja ya. terakhir ini. Oke. Jadi sudah tahap terakhir ini untuk pemasangan kulit. Jadi kalau memang kita mau menceritakan masalah prosesnya pembuatan alat tumor atau tipe kecil ini, ya memang awalnya kita cari kayu. Kayu itu dimot, Dipotong. ya, dipotong ukuran yang bisa dipakai. Ya, kalau memang besar, ya kita ambil kulitnya. Kebetulan ada mesin kecil-kecil, ya sensor kecil-kecil, ya sudah memperingankan kita untuk kerja tipa ini. Jadi kita mulai awalnya dipotong, terus dikasih mal ukuran, ya terus diambil kulitnya. Setelah itu kami bawa pulang dan cincang. Selesai, kasih bentuk, kemudian dipahat atau dibor. Kalau ada bor ya kita bor. Bor listrik sekarang itu Ya. bisa dipakai Canggih ya. cepat Ya. ya. Kita bor, terus dibocor, nanti dipahat. Pahat ambil kasarnya lebih duluan, sudah tembus, terus dihaluskan. Dihaluskan sudah halus ya. Untuk dikasih bersih ya sering-sering kalau mentai ya artinya masih basah. Masih basah, ya. dikeringkan lagi. Sudah dikeringkan. Nah, setelah itu baru mulai kita buat, artinya dia punya tali pinggangnya. Tali pinggang ini Bapak ya? Tali pinggangnya. Kebetulan tali pinggangnya ini ada 2. Ada 2. Ya. Nanti kalau ada kulitnya kulit rusa atau kanguru, pokoknya kulit apa saja Iya, yang bisa yang dipakai. sudah dipersiapkan kulit apa nih Bapak? Ya itu rusa. Kulit rusa. Ya artinya kulit yang perlu mau dipakai. Ya.
Kalau memang kering kita rendam. Ya rendam kalau memang yang sudah kering sekali paling lama 2 hari. Kalau tidak 1 hari. Kalau memang kulit itu masih baru, mungkin baru dikupas barang 1 minggu atau kurang dari 1 minggu, ya itu bisa. Bisa langsung. Artinya, ya, itu artinya Itunya rendam masih cuma rendam 1-2 jam bisa dipakai. Bisa langsung dipakai. Jadi kulitnya kalau besar kita mulai ukur. Ukur yang bisa dipakai, dipotong, terus direndam. Kemudian talinya, untuk tali yang untuk mau anyam, sering-sering kalau kita mau pakai tali rotan, ya harus kita cari tali rotan di hutan, dibela, terus dikikis. Nah, kalau tali yang sudah disiapkan ini Bapak? Ini tali rotan. Tali rotan. Ini dikikis sampai halus. Nah. Kemudian sudah halus ya, alatnya lengkap, baru kita pasang. Ya. Iya. Jadi kita pasang seperti kalau sudah tali yang untuk mengikat tali ini sudah siap, berarti kulitnya kita mulai taruh. Taruh kadang-kadang kita bantu teman 1 orang kah untuk bantu tarik. Oh. Ya harus ada 2 orang. 2 orang ya. Tarik. Nah, kalau Bapak sendiri bisa ini untuk bikin? Ya kalau memang bisa. Bisa ya? Karena saya bilang ya artinya menunjang karena alatnya bisa menjamin ya bisa bikin. Ya. Apalagi kalau kulit yang baru kan lembut, jadi kita taruh saja bisa lipat. Baik. Nah kemudian kita tarik, terus diikat. Mungkin Bapak bisa menunjukkan nanti Bapak Freddy yang sambil menjelaskan. Jadi ini ya sebenarnya kalau ini ya akar beringin. Akar beringin. Ya. Tapi bukan akar, tapi ambil kulitnya. Ya. Kulit dari tapi, akar beringin. sebutan biasanya dipanggil akar beringin. Akar beringin. Ya. Tapi bukan beringin yang tua, beringin yang baru tumbuh. Baik. Ini untuk apa ini Bapak yang dipegang Ya tadi? itu ini nanti kulitnya sudah ditarik, kemudian ini diikat lagi untuk tahan kulit. Baik. Ya jadi ikat, langsung tarik dikasih press. Ya, kita lihat ini cara pembuatannya langsung mungkin Bapak ya. saya menambahkan di tali yang ini yang tadi Bapak Yosef maksud itu dia ada di posisi ini. Baik, Dia baik. di dalam ini sehingga ikatan ini dia ini tahan. Nah, maksudnya supaya kulit ini tidak sobek. Begitu. Iya, mungkin bisa ditunjukkan langsung Bapak? Bisa. Iya. Mic-nya ditaruh dulu sebentar. Baik. Ini kayu yang sini sudah jadi nih karena sudah ada ukiran, tinggal dipasang. Iya. Mungkin di atas saja bisa Bapak, di atas. Ya, ini tinggal dipasang kulitnya dari kulit rusa. Ini kulit rusa ini sudah berapa lama ini Bapak? Iya. Baik. Inilah kulit rusa yang sudah dipersiapkan. Kemudian ada tali beringin. Nah, kalau untuk mendapatkan tali beringin ini sendiri bagaimana nih sekarang ini, Pak Freddy? Mungkin bisa. Kalau tali sambil beringin menjelaskan. kan pohon beringin banyak. Banyak ya? Jadi kan tali akarnya yang ke bawah itu yang kemudian diambil, baru diambil kupas kulit itu dari akar beringin itu. Lalu kemudian dibuat tali ini. Begitu. Jadi harus di pelintir-pelintir seperti itu dulu ya? Baik, ini sudah mulai diikat. Ya karena memang ini kayaknya harus memang 2 orang Bapak ya, supaya lebih kencang. Nah seperti inilah, ya kayaknya lebih bagus kalau di bawah ya. Di bawah yang kaki. Oke, karena ini sebaiknya kalau 2 orang lebih bagus supaya lebih kencang ikatannya. Nah ini sudah diikat sama Bapak Yosef. Nah kemudian Bapak untuk ukiran-ukiran seperti ini, yang ini nih Bapak. Pak Freddy. Ini ya ikatan tali. Ikatan tali. Ya, jadi disilang-silang ini. Cara ikatannya. Apakah semua tifas sama atau? Tifak Timur cara ikatannya begini. Kalau titir ya seperti yang ada sana. Begitu. Nah kemudian untuk yang
kayu yang kecil di sini. Nah ini apa ini Bapak? Apa dengan bahasa disebut hip. Hip. Iya. Atau baji. Untuk apa mengencangkan ini. Apa kadang juga dibilang pen, tapi ini sebenarnya baji untuk menahan ini. Tali, mengencangkan tali ini. Oh, agar supaya lebih kulit ini kencang. Lebih kencang Iya. kulitnya. Betul. Baik. Mungkin Bapak mic-nya naik sedikit bisa? Oh iya. Baik. Jadi ini dalam bahasa disebut pipih tari atau tali pengikat ini kulit. Jadi itu khusus dari akar beringin saja. Akar beringin. Tidak bisa pakai yang lain. Bisa tali lain. Bisa tali lain juga sih, tapi kebanyakan gunakan tali ini. Pada umumnya ya. Nah, kalau setelah diikat begitu Bapak selanjutnya? Nah, Nanti setelah diikat begini, terus ditarik. Nah, jadi kalau artinya ini ukuran kulitnya ukuran pipa, ya tidak bisa dipegang begini, ya kurang kuat. Bisa dipegang tapi kurang kuat ya. Kita pakai keketuan ini. Oh, neptang, untuk pakai neptang untuk apa? Tarik menarik. dikencang. Dia begini, kasih pegang, kemudian dilipat. Dan dilipat naik ke atas ya. Dilipat ke atas, lalu dikasih masuk. ditahan dengan paku. Pakai paku lagi ya, baik. Setelah ditahan selesai baru ditanya. Dianyam yang seperti sudah Ya, ini yang kita lihat seperti ini bersama. ada paku di sini. Nah, Sebenarnya ini. dulunya tidak menggunakan paku, mereka pakai gagar bambu yang Bambu. diruncing, lalu itu untuk penahan kulit ini, tali tadi ini. Begitu. Baik, setelah itu Sekarang dianyam, sudah ada paku paku Jadi, kecilnya, pakai paku. pakai paku. Lebih cepat. dianyam baru disesuaikan lagi dengan ini Bapak ya tadi ya. Betul. Ininya ya. Nanti diselesaikan, sudah selesai, dianyam selesai, baru dipasang bajunya. Itu tahan. Kasih kencang. Ya, kasih kencang. Untuk kasih kencang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang rotan ini untuk apa ini Bapak? Rotan ini tali yang ikatan ini, yang silang-siling ini. Oh, untuk anyaman tadi itu. Ya, untuk ikatan, dia mengikat antara ikatan di atas kulit dengan ini penahan ini. Nah, kalau sudah selesai semua sudah dirasa cukup pas. Nah, sudah selesai itu Bapak. Atau Ya, masih ada lagi proses selanjutnya? Ya kalau sudah selesai, ya pasti kalau memang siang ya dijemur, Kasih kering. Dikeringkan lagi. kalau malam ya mungkin taruh saja. Baik. Iya, Bapak mungkin bisa pakai mic-nya. Nah, tadi sudah ditunjukkan ya, kira-kira seperti itulah untuk menyelesaikan tifa. Nah, kemudian ini yang menarik juga tadi dimainkan ya. Nah, apakah ada tata caranya tersendiri nih Bapak? Saya ke Pak Freddy coba. Tata cara Untuk memainkan tifa ini iya, sendiri. itu tadi seperti yang sudah saya dengan Bapak Yosep coba iringi lagu apa ninuk-ninuk. Nah, tadi di awal tadi Bapak Yosep jelaskan cara memukul tifa ini ya menggunakan ujung jari ini. Tidak kalau pakai ini bunyi tidak ada kan gini. Pakai ujung jari-jari. Itu caranya untuk menabuh tifa ini. menabuh tifa itu sendiri. Iya. Nah, kemudian kalau membuat tifa begini, Bapak Yosep, dijual harga berapa ini, Bapak? Kalau yang kecil begini, Kalau yang kecil ini yang sekarang kita jual 1,5 satu buah. Ya. 1,5. 1,5 juta. Tifa Timur ini harganya 1,5 juta. Ini semua. Kalau yang Iya. besar? Itu 2,5 juta. Ya, karena proses pembuatannya juga mungkin lebih lama ya dari yang kecil ini ya. Nah, itu Ambil dia kayunya kan besar, ini dipikul dari hutan. harus cari lagi jauh ya. Itu. Baik, kemudian ini ada kesulitan apa ini dalam proses pembuatan ini, Bapak Yosep? Ya kalau memang untuk kesulitannya ya sedikit, artinya banyak juga, sering-sering kesulitannya kulit juga ya. Kalau memang kulit juga kami agak kerasa sulit. Terus memang artinya alat juga terbatas ya. Masih terbatas Iya, juga ya. Masih terbatas juga. Kalau untuk bahan baku kayu, Itu pun masih artinya kita cari juga ya. cari juga. Iya, jadi memang masih kesulitan begitu. Iya, intinya kan dulu itu hewan-hewan ini banyak, kayak rusa kan.
dekat, bisa cepat dengan berburu kan, lalu didapat. Tapi sekarang ya sudah jarang karena pembukaan hutan dan juga perburuan yang sudah tidak lagi menggunakan tombak, sekarang sudah bisa menggunakan senjata, sehingga hewan-hewan ini makin jauh. Nah, itu salah satu kesulitannya, begitu. Iya, sekarang ini kan dalam situasi perkembangan teknologi, kita harapannya musik tradisional ini tetap lestari. Lalu apa yang dilakukan pemuda ini untuk melestarikan Tifa khas Fak-Fak ini, Bapak? Iya, jadi terima kasih. Saat ini kebetulan Bapak Yosef ini salah satu instruktur yang kita dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah 2 tahun itu beliau sebagai instruktur untuk melatih anak-anak muda untuk buat Tifa, ya, dan hasilnya sudah kelihatan begitu. 2 tahun ini ya? Ya, 2 tahun terakhir 2020 dan 2021 itu Dinas Pariwisata di bidang kebudayaan kita buat pelatihan pembuatan alat musik tradisional. Nah, itu titir dan tumor di kurang lebih 2 tahun itu di 11 distrik. Di 11 distrik. Iya. Di distrik mana saja ini, Bapak? Itu mulai dari distrik Baham dan Dara, kemudian distrik Kokas, distrik Karamomongga, Kayuni, distrik Teluk Patipi, kemudian di distrik Teluk Patipi 2 kali. Kemudian distrik Fak-Fak, Pariwari, ada Wartutin, kemudian Fak Timur Tengah dan Fak Timur. Tahun ini juga dilakukan pelatihan juga Bapak tahun ini? Kalau tahun ini kita programnya merekam lagu dan tarian titir dan tumor. Baik. Yang kita ini rencana mudah-mudahan tahun depan masih bisa kita lanjutkan karena orang-orang seperti Bapak Yosef itu sangat terbatas, orang tua yang masih mewarisi lagu, masih ingat lagu-lagu tradisional yang diwariskan, itu tinggal berapa, sehingga karena sekarang juga dengan program kurikulum Merdeka Belajar itu banyak siswa yang mencari kami di Sanggar terutama, itu mereka selalu datang untuk kerjakan tugas-tugas terkait dengan seni dan budaya tradisional, sehingga kami buat rekaman itu untuk membantu mereka, mempermudah mereka untuk bisa belajar dari rekaman itu, baik gerak tarinya, lagunya, dan juga ceritanya, termasuk ornamen-ornamen dan motif-motif yang digunakan oleh kita di masyarakat adat suku Baham Mata. Iya, agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Kemudian Bapak bagaimana ini caranya agar generasi muda Fak-Fak ini lebih mencintai dan mengenal Tifa sehingga tidak punah, dan juga proses promosi Tifa ini biar bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas? Iya. Ini kebanyakan itu inisiatif ya, terutama Bapak Yosef ini inisiatifnya beliau sebenarnya. Saya kemudian dengan beliau karena lihat perkembangan seperti ini dari 2018 itu kami terlibat dalam satu komunitas pencinta seni. Lalu kemudian kami pikir-pikir kita harus buat sanggar sehingga kita bisa lebih profesional dalam kerja, kemudian menggali dan mendorong pelestarian seni dan budaya suku ini, terutama tarian asli ini, tarian titir dan tumor, begitu. Beliau ini punya inisiatif sendiri, kumpul anak-anak, ajar mereka pukul Tifa, kemudian juga ajar mereka buat Tifa, termasuk membuat Tifa juga. Saya juga belajar dari beliau. Baik, luar biasa sekali. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan budaya malam ini, kita dengarkan kembali satu lagu berikut ini.
Sahabat budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya. Kita membahas tentang Tifa khas Fakfak. Tadi Bapak Freddy sudah menyampaikan cara-cara yang dilakukan agar tetap lestari ya di generasi muda. Nah, bagaimana ini tanggapan generasi muda sekarang ini? Saya ke Bapak Yosep dulu ini, karena Bapak Yosep juga terjun langsung ya beliau selalu dengan anak-anak. Mengajarkan seperti itu. Bagaimana Bapak Yosep melihat generasi muda ini? Antusiasnya bagaimana ini? Ya, jadi kalau memang harapan saya, kalau boleh ya, mungkin ada perhatian-perhatian dari pemerintah daerah agar supaya mendorong, ya, supaya artinya generasi muda itu punya semangat untuk mempertahankan budaya kami. Mungkin itulah harapan saya. Harapannya, Ya. tapi antusias masyarakat juga luar biasa ya, mau belajar ya. Ya, memang banyak juga yang ingin belajar, cuma hanya itulah mungkin keterbatasan, kemampuan apa ya, makanya ada keterlambatan begitu ya. Baik, kalau Bapak Freddy sendiri? Iya, jadi kalau saya lihat Bapak Yosep tadi di awal saya sampaikan bahwa anak-anak ini beliau jadi instruktur lah di komunitas kami. Memang agak sulit juga anak-anak saat ini. Kita baru terus memperkenalkan. Jadi memang kalau kita sendiri di komunitas atau di sanggar itu kesulitan. Tapi kami dapat kalau ya bantuan lah dari sekolah misalnya. Ketika dalam program kurikulum Merdeka Belajar itu banyak anak-anak yang diberi tugas misalnya prakarya mereka harus buat Tifa misalnya. Nah, mau dan tidak mau mereka harus datang belajar itu. Atau prakarya tentang mengenal ornamen-ornamen Fakfak. Nah, mereka harus datang. Nah, tanya, ini ornamen apa saja yang biasa dipakai. Begitu. Nah, tugas-tugas itu, sekolah ya. Nah, dari sekolah itu sangat membantu. Karena saya lihat ketika mereka tidak dapat merasa bahwa budaya tidak digunakan misalnya atau di sekolah apa macam begitu, mereka tidak ini. Begitu. Terus kemudian misalnya ada festival atau ada lomba-lomba, nah baru kemudian mereka mulai mencari pakaian, mencari Tifa, mau belajar, nah, itu. Jadi memang tidak bisa para pengrajin ini sendiri yang kerja, nah gitu. Tapi mesti ada stakeholder lain yang ikut dalam mendorong pelestarian. Ya. Salah satunya RRI. Baik. Gitu. Ketika hari ini RRI membuat program ini, ada siaran misalnya, nah dan kemudian orang juga putar radio dan mendengarkan. Baik, terakhir Pak Freddy, harapannya seperti apa ini? Iya, harapan saya pertama masyarakat untuk karena ini adalah warisan budaya, kekayaan budaya kita, sehingga jangan tunggu pemerintah yang kemudian perintah lagi atau suruh lagi, tapi ada kesadaran yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri untuk melestarikan, menggunakan semua atribut ataupun menggunakan musik tradisional kita ini untuk dalam acara-acara apa saja, seperti itu. Nah, harapan yang lain itu terutama ke sekolah-sekolah, ya dengan kurikulum tadi saya ulang-ulang sebut kurikulum Merdeka Belajar karena penting sekolah menjadi wadah juga untuk mengenalkan budaya dan juga kesenian tradisional kita. Iya, kita berharap tetap lestari budaya. Sehingga budaya kita tetap lestari, demikian. Baik, terima kasih untuk Bapak Freddy Warpopor SP ya sudah hadir di sini. Bapak Yosep Temang Mere, terima kasih Bapak. Pendengar, sahabat budaya, saya Rifanti mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI Net.